Halo bosku dan salam sabahan bosku. Oke, ini adalah kereta Nissan Murano ya. Jadi kerja kami hari ini, kami ingin menyelamatkan workshop kereta Nissan Murano ini sebelum rusak lah. Dimana dia punya workshop boot ada keluar grease ya, grease. Oke. Kalau kita tengok sini dia punya workshop boot ya, ada grease. Jadi masalah ini kita tidak boleh kasih biar, sebab lama kelamaan akan menyebabkan workshop ini akan rusak kalau kita kasih biar dia punya grease keluar. Jadi ini kita perlu repair lah, kita servis balik. Alright. Oke, sebelum kita buka dia punya tayar, kita kena longgarkan dulu nut workshop supaya bila kita buka tayar nanti tidaklah kita susah-susah mau longgar balik tuh nut workshop. Nah, ini nut workshop size 32. Oke, dan terusnya kita bukalah dia punya tayar. Oke, sekiranya kereta kurang ada masalah seperti ini, kita tidak boleh kasih biar, sebab lama kelamaan akan menyebabkan workshop kita, workshop kereta akan rusak lah, seperti inilah nampak ya. Kita tunggu dia punya keadaan. Sekiranya workshop boot tidak bocor, tidak payah tukar, mungkin klam dia punya tidak kuat, sudah tidak fit, jadi kita servis balik lah, kita top up balik, kasih masuk balik grease. Oke, sekarang kita akan buka bagian nut workshop yang sudah longgar, dan seterusnya ini ABS ya, wajib kita akan buka, kalau tidak nanti putus. Ini harga ABS nih dalam 1.000 lebih kalau putus, jadi kita tidak mau putus ya, sebab harga bukan murah. Oke, ini kita simpan di tepi, dan seterusnya kita akan buka ya. Kita buka ini dia punya tie rod end. Oke, kalau kita tukar ataupun kita buka dia punya workshop. Nah, sini saya ingin tunjukkan kamu lah cara buka workshop boot. Oke, sekarang kita buka nut, dan ini kita ketuk lah untuk membuka ya. Oke, sudah buka. Alright. Dan seterusnya ini stabilizer link pun kita akan buka yang terikat dengan Oxobo ya. Oke, kita buka, dan bagian bawah ball joint kita akan buka juga. Oke. Alright, ini dia punya skru ya, nut. Dan seterusnya kita buka dia punya brake caliper ya. Lepas kita buka baru kita gantung lah ini brake caliper di bagian atas Oxobo. Oke, ini kita buka atas bawah, kita buka. Alright, nah ini kita gantung ya, gantung bagian atas. Ini di seroto kita kena bukalah. Alright, nah ini kita ikat dia bagian atas supaya tidak mengacau bila kita buat kerja bagian bawah. Oke, dan seterusnya ini kita buka dia punya cembo lah, nut cembo ya, bagian Oxobo. Tapi sebelum kita buka kita kena marking lah, kita kena marking untuk menghilangkan lemon lari jauh ya. Oke, kurang-kurangnya ada ngam sedikit boleh, penting kita makin jangan terlampau jauh. Oke, sudah marking, dan seterusnya kita akan buka. Jangan malu-malu, kita tembak saja. Dan di bagian sebelah kita tahan, sebelah kiri kita tembaklah, dan bagian atas kita akan buka juga, sambil kita buka sambil kita tahan sebelah. Oke, bagian bawah sudah buka, dan bagian atas kita kena pusing-pusing ya dia punya nut, baru boleh keluar supaya ngam dia punya kedudukan. Kalau tidak cembo sangkut, nah susah membuka ya.
Dan seterusnya ini kita beli ke sekolah lah di hub ya, kita kasih keluar saja. Oke, kita asing tepi saja ya, putar pusing dan sebelah kiri. Oke, dan sekarang Nina drag shop ada 2 ya, berketingan engine. Ini pun kita akan buka size 13 ya, kalau Nissan Murano. Kita buka, dan bagian atas kita timbak sebab sempit, bisa kita timbak. Dan ini locknya. Sekarang saya akan cabut ya. Sebelum kita cabut, kita akan sambut minyak bagian tempat masuk ada seperti di sana ada minyak, kita akan sambut balik. Oke, ini cabut. Dan ini dia ya, drag shop. Sebelum kita buka dia punya klip ya, kita akan kasih bersih dahulu untuk memudahkan bila kita buat kerja asinang lah, tidak minyak. Oke. Ini drag shop saya tidak tukar dia punya boot sebab boot dia masih oke. Cuma saya servis balik, top up dia punya grease sebab grease sudah terkeluar banyak. Oke, sekarang saya akan timbak auto jet ya, bagi dia bersih lah, kita buat kerja pun sinang lah, tidak kotor. Dan sekarang kita akan buka ya, kita buka dia punya ini klip. Kemungkinan inilah masalah dia, kadang-kadang kalau kita ikat dia punya klip tidak kuat, itu boleh menyebabkan grease keluar lah. Jadi di sini juga di sini saya ingin tunjukkan kamu cara ikat ya dia punya clamp yang betul lah, supaya grip lah, tidak akan keluar grease lagi. Oke, ini kita buka ya, ini kita beli pakai balik. Dan ini saya akan buka, dan ini bila kita buka kita tarik tuh dia punya boot, baru tuh kita top up dia lah grease yang baru. Oke. Sebab dia punya grease di bagian dalam sudah habis. Kalau dia sudah habis dia di dalam dia ada satu bearing. Dia itu bearing dia memulukkan grease ya. Kalau grease dia habis dia menyebabkan dia makan, bila dia makan sanalah bunyi drag shop. Bila kita pusing kiri kanan ada bunyi. Di sebelum rusak kita cegah lah, sebab drag shop harga dia bukan murah, ada 200-300, ada 100 lebih, tengok jenis kereta lah. Oke, sekarang saya akan top up lah, top up grease yang baru lah. Oke. Alright, ini grease dia. Oke, baru kita masuk kita buka dia. Oke, nampak ya. Lepas itu baru kita kasih masuk balik dia punya boot ya. Ini boot ya, ini banyak grease, nanti kita lap balik. Oke, pastikan dia punya kedudukan ngam lah. Oke. Ini masuk sudah. Dan sekarang saya akan tunjukkan kamu ya cara ikat clamp ya. Clamp ini kita beli potong. Oke, ini kita potong. Lepas itu ini kita lipat dia ya, kita ikat dia, kita tarik sambil tolak pakai screwdriver, baru kita ikat dia balik, kita lipat dia balik, kasih masuk di bagian sebelah ya. Nampak ya. Ini cara kita tahan screwdriver sama plier kita pusing, screwdriver kita tahan, itulah cara dia ya. Pas itu ini kita lipat, ini kita lipat balik, kasih masuk balik di bagian sebelah, itu barulah kuat dia punya cengkeman ya, grip dia punya clamp pun kuat lah, grease tidak akan keluar balik. Nampak ya. Ya, begitulah cara ikat clamp ya yang betul lah. Kita kasih masuk balik dia punya ujung ya. Begitu, baru kita beli tukul dia punya
sambungan tuh supaya dia fit, dia tidak akan keluar. Dan sekarang di bagian sebelah lagi yang bagian besar ya. Nah, ini cara jimat lah, cara jimat. Oke, kami tolong anak kereta ini supaya dia punya workshop tidak rusak lah. Oke, nampak ya. Nah, pas tuh kita pegang, sambil kita pegang, sambil kita tolak, kita pusing screwdriver begitu. Pelan-pelan kita pas tuh kita lipat screwdriver ya, itu lah ya. Oke, nampak ya. Kasih raba dia begitu. Oke, bila dia raba begitu baru kita potong dia punya sambungannya. Tapi kalau kita potong, kita agak gagal dia punya berapa keluar lah berapa panjang. Oke, kita potong ya. Pas tuh kita lipat balik ya, kita lipat balik, kasih masuk balik di bagian ujung. Nah begitu ya. Itulah cara ikat klam ya, supaya kuat lah dia punya cara ikat tuh. Dia punya grease pun tidak akan keluar lagi. Nampak ya. Udah masuk, baru kita kutuk dia masuk ya. Nampak ya. Begitulah cara ikat drag shaft. Baru kita tukul ya. Oke. Dan di bagian sebelah saya tidak akan tunjuk kamu, sebab dia punya konsep sama juga ya, sama juga konsep dia, cara ikat ya. Oke, ini selesai sudah, dan ini pun sudah siap saya bikin, sama juga cara dia lipat. Oke, dan sekarang kami kasih masuklah dia punya drag shaft balik. Oke, kita kasih masuk dia ya. Alright, suruh masuk saja, sebab ini main masuk saja ya. Sudah, pas tuh dia punya klip kita pasang balik. Kita pasang balik dia punya klip ya, jangan lupa pasang balik, sebab ini dia punya klip. Dan kita ikat di bagian atas. Oke, sudah cukup kuat. Oke, alright, dan seterusnya kita akan cucuk balik di bagian hub ini dengan kepala drag shaft. Oke, nah kita cucuk balik ya. Sudah masuk, dan sekarang kita akan pasang balik dia punya nut cembo ya, bagian atas. Oke, alright, dan bagian bawah pula pun kita pasang nut, dan bagian atas. Oke, kalau kita pasang ya, kita ikut balik dia punya marking. Oke, nampak ya, kita putar, pas itu kita tengok marking yang sudah ada, yang semaking tadi. Itulah dia punya tempat hijau sembo ya, dia punya kedudukan asal elemen. Jadi kita ikut begitu, baru kita boleh ikat dia punya nut. Oke, alright, begitu ya, jangan terlampau kuat nanti patah ya, nampak ya. Garisan dia memang gitu. Dan bagian bawah pula kita ikat juga, di bagian bawah tiada cembo ya, kita ikat ya, macam biasa.
Oke. Dekat saja sekuat mampu lah, jangan terlampau ikat nanti patah. Alright, dan sekarang kami akan pasang bagian bawah ball joint ya, nut. Oke, dan ini nut ya, sambil kita ikat sebelah sambil kita tahan bagian sebelah ya, sebab dia akan pandai ikut pusing. Oke. Right. Oke, dan sekarang saya akan pasang dia punya tie rod end ya. Ini tekat. Oke. Bila kita sudah ikat, kita pasang balik dia punya pin lah, seperti ada satu pin. Oke, kita pasang balik dia punya pin lah, pinnya, terus itu kita lipat ya, supaya bila berjalan di kereta itu nut dia tidak longgar sebab dia ada lock. Oke, itulah dia punya fungsi pin. Oke. Alright, dan sebelah zaling kita pasang balik. Oke. Tapi sebelum kita pasang dia punya sebelah zaling, ada satu wire ya. Wire kita kena pasang balik di bagian dia. Ini kita pasang balik, baru kita belikat lah. Takut nanti tidak kacau. Baru kita boleh ikat balik. Oke, sudah ikat dan kita pasang dia punya Shinsei base cable ya. Ini tekat sudah tuh, kita pasang dia punya disroto. Oke, dan dia punya brake caliper kita pasang dan diikuti dengan screw dan kita ikat lah dia punya nut. Oke, dan sekarang ini dia punya brake hose kita pasang balik ya. Oke, dan nut brake shaft kita pasang balik. Dan kita cok, sebelum kita ikat kita kena cok lah bagian di seroto, supaya bila kita ikat ini nut brake shaft dia tidak ikut lah, dia tidak ikut pusing. Oke, gitulah cara dia, teknik lock ya. Oke, dan jangan lupa pasang dia punya pin balik supaya untuk keselamatan lah, supaya ini nut brake shaft tidak akan longgar. Jadi kesimpulan dia beginilah cara service lah dia punya brake shaft boot ya. Sebelum kalau kita kalau kita ada kereta pas itu ada masalah begitu, ada keluar grease ya di bagian brake shaft, kita buat repair lah sebelum terlambat ya, cegah sebelum terlambat. Jadi di sini sampai sini saja mungkin punya video. Nanti jumpa lagi lah di video saya akan datang, dan salam otomotif dari saya. Semoga video ini bermanfaat kepada kamu semua. Thank you.